Kota Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Citayam Fashion Week kini menuai polemik. Seorang pasien di Pandeglang, Banten terakibat akses jalan yang rusak. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi terkait sebuah pabrik peleburan aki di Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api di pabrik peleburan aki di Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Api membakar seluruh barang yang berada di pabrik. Dari hasil penyelidikan awal diduga api berasal dari korsleting stop kontak kamera pengawas. Saya datang itu udah membara besar gitu. Oh, terus penyebabnya apa dugaannya? Dugaan pertama kemungkinan dari korsleting listrik. Oh gitu, listriknya mana? Tengah sini, listrik dari CCTV. Ini kan ada CCTV situ. Oh, korslet ya. Iya. Terus kerugiannya berapa ini? Kerugian kurang lebih sekitar 100 jutaan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kasus ditangani tim Reskrim Polsek Taman Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Keriuhan Citayam Fashion Week seakan tak pernah usai. Selain menjadi sorotan selebritas hingga pejabat publik, Citayam Fashion Week juga menimbulkan dampak negatif. Fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat kian digandrungi semua orang. Aksi lenggak-lenggok di zebra cross itu tidak hanya dilakukan oleh remaja, namun kini orang tua hingga kalangan selebritas juga memenuhi kawasan tersebut untuk fashion show. Belakangan fenomena Citayam Fashion Week menjadi sorotan karena menimbulkan dampak negatif. Seperti kemacetan bagi pengendara yang melewati kawasan tersebut. Akibatnya Pemprov DKI Jakarta mengimbau kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan di zebra cross karena mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki. Saat ini masih PPKM level 1. Anak-anak kita menggunakan zebra cross seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolsek, Kapolres, teman-teman dari kepolisian bahwa zebra cross itu digunakan untuk menyeberang, ya. Tidak boleh untuk kegiatan lain termasuk fashion. Juga hal ini tentu nanti kita akan mencoba mencarikan tempat yang terbaik bagi anak-anak kita yang ingin terus melaksanakan Fashion Week tersebut. Tidak hanya arus lalu lintas, kegiatan Citayam Fashion Week juga berimbas pada masalah lain, seperti juru parkir liar. Sabtu malam polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku pungli berkedok tarif parkir kepada pengunjung Citayam Fashion Week. Kedua orang ini menarik uang dari para pengunjung Citayam Fashion Week yang menggunakan motor hingga Rp15.000. Pengunjung yang menolak bayar diancam akan diusir dari kawasan Citayam Fashion Week. Pemerintah diharapkan memiliki regulasi dan pengawasan ketat terhadap kegiatan Citayam Fashion Week agar tidak menimbulkan beragam masalah baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demam Citayam Fashion Week juga menjalar ke berbagai kota lainnya. Di Yogyakarta, Malioboro Fashion Street diramaikan oleh berbagai kostum tokoh pewayangan. Sementara di Madiun, aksi fashion show di Jalan Pahlawan sempat dibubarkan Dinas Perhubungan. Viralnya Citayam Fashion Week ternyata membuat muda-mudi di berbagai kota tak mau ketinggalan. Di Madiun, Jawa Timur, gelaran Madiun Fashion Week mewarnai kawasan Jalan Pahlawan. Pengunjung yang datang dengan busana terbaik mereka berjalan layaknya model di zebra cross Jalan Pahlawan, atau tepatnya di depan Plaza Madiun.
Sayangnya karena menimbulkan keramaian, aksi ini sempat dibubarkan petugas Dinas Perhubungan. Pembubaran menuai keluhan dari para muda-mudi yang hadir. Akhirnya petugas memperbolehkan aksi ini berlanjut dengan catatan tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Pahlawan. Sementara di Yogyakarta, gelaran Malioboro Fashion Week menjadi rangkaian kegiatan budaya yang diprakarsai oleh para seniman. Di sini, alih-alih menggunakan busana kekinian, pengunjung justru bisa menikmati fashion show lokal dari berbagai kostum karakter tokoh pewayangan. Gelaran budaya ini pun langsung menyedot perhatian ratusan wisatawan yang tengah berkunjung ke Malioboro. melestarikan budaya Jogja khususnya dan budaya Jawa pada umumnya. Jadi kita sebagai ikon kota Jogja yang harapannya nanti juga menjadi destinasi wisata belanja di kota Jogja, kita turut andil dalam melestarikan budaya Jogja. Sebelumnya pernah nggak lihat fashion show dengan kostum seperti ini, Pak? Ini baru pertama kali, Pak, ya? Apa yang menarik dari fashion show ini, Pak? Karena mereka kreatifnya lebih dalam, jadi kayak asli gitu, kayak orang punya jiwa perang. Malioboro Fashion Street diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata terbaru di Yogyakarta, sekaligus menjadi sarana untuk melestarikan budaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Yogyakarta dan Madiun, demam Fashion Week juga terjadi di Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami, Maria Elizabeth di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Maria. Seperti apa keramaian Fashion Week di Surabaya? Ya, selamat sore Stefani. Saat ini saya berada di Jalan Tunjungan Surabaya. Di jalan ini memang dikhususkan untuk anak-anak muda atau warga Surabaya yang ingin nongkrong atau menikmati suasana sore di Jalan Tunjungan. Tetapi ada yang beda sore ini, yaitu tampak di belakang saya saat ini. Kalau Anda lihat, ini adalah zebra cross tepat di salah satu di Jalan Tunjungan. Di zebra cross ini tampak ramai karena di saat ini digelar acara spontanitas, yaitu Tunjungan Fashion Street. Tampak juga kerumunan masyarakat yang sudah siap memakai kostum atau busana yang sesuai dengan mereka. Mereka mengeksplor bagaimana gaya-gaya mereka saat ini. Kegiatan Tunjungan Fashion Street ini sebenarnya digagas oleh komunitas fotografer yang ada di kota Surabaya. Karena di Jalan Tunjungan ini sering dipakai para fotografer sebagai spot-spot yang sangat menarik untuk berfoto. Di Jalan Tunjungan ini terkenal dengan adanya bangunan-bangunan yang ada sejak zaman kolonial Belanda. Jadi bangunan-bangunan di sini adalah gedung-gedung perkantoran yang tampak sangat kuno atau sangat menarik bagi fotografer. Untuk itu, tepat di Jalan Tunjungan ini juga diadakan acara, yaitu Tunjungan Fashion Street. Sebenarnya acara ini tidak digagas secara khusus, tapi merupakan acara yang spontanitas saja dilakukan oleh para komunitas fotografer yang sering mengambil gambar yang ada di sini. Tampaknya di saat ini ada dua orang fashion entusias yang ada di kota Surabaya melenggang-lenggong di Jalan Zebra Cross. Nah, mereka berjalan di Zebra Cross ini juga sesuai dengan tanda lampu, yaitu ketika tanda lampu menunjukkan hijau untuk penyeberang jalan, mereka baru bisa untuk menyeberang dan memamerkan gaya busana mereka. Tetapi ketika lampunya sudah merah untuk para penyeberang, maka mereka tetap menunggu di pinggir jalan untuk giliran selanjutnya. Jadi di sini cukup tertib, juga ada beberapa petugas dari Dinas Perhubungan yang akan mengatur atau membantu kelancaran jalan kendaraan yang ada di sini. Ya, demikian Stefani, itulah suasananya. Baik, terima kasih Maria Elizabeth melaporkan langsung dari kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya. Dan pemirsa, dari Surabaya kita kembali ke ibu kota Jakarta dan kita akan menuju langsung ke kawasan Duku Atas bersama rekan kami Vito Erlangga untuk mengetahui bagaimana situasi Citayam Fashion Week pada sore hari ini. Selamat sore, Vito. Bagaimana situasi Citayam Fashion Week di Minggu sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Tak kalah dengan yang ada di Surabaya, di
Jakarta tepat pada saat ini semakin sore semakin ramai, antusiasme muda-mudi untuk menghadiri Citayam Fashion Week begitu luar biasa. Saya akan mengajak Anda untuk lebih dekat untuk melihat seperti apa sih sebenarnya Citayam Fashion Week yang memang sudah beberapa minggu ini terus viral, dan seperti yang Anda lihat di belakang saya ini di depan kamera Anda saat ini kerumunan terjadi di zebra cross di Jalan Duku Atas yang menghubungkan menuju ke stasiun MRT, yang mana memang berdasarkan pemantauan kami selain dari pemuda-pemudi yang berasal dari wilayah penyangga ibu kota seperti Bojong, Depok, dan sekitarnya, akan tetapi saat ini sejumlah warga Jakarta atau muda-mudi Jakarta juga nampaknya tidak mau ketinggalan untuk mengikuti Citayam Fashion Week ini. Seperti yang Anda lihat saat ini kerumunan terjadi di zebra cross, yang mana ini juga berdampak dengan tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Dukuh Atas. Dan seperti yang Anda lihat ini sejumlah mobil ataupun kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini terpaksa harus bergantian untuk melintas. Hal ini lantaran banyak sekali warga yang memadati zebra cross, bahkan juga sampai tumpah di jalan. Nah, ini salah satu pertunjukan yang sedang ada di Citayam Fashion Week pada minggu sore ini. Selain peragaan busana, juga ada beberapa kendaraan yang nyentrik begitu yang dipamerkan, dan hal ini juga mengundang antusiasme masyarakat. Dan Davi dan pemirsa, selain adanya muda-mudi dari Citayam, kemudian Depok, Bojong, dan lain sebagainya, yang membuat Citayam Fashion Week pada minggu sore ini ramai juga ini karena banyaknya artis ataupun influencer yang hadir dan di lokasi. Namun dari pihak Satpol PP sendiri terus menghimbau kepada warga atau pengunjung yang datang di Citayam Fashion Week untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pasien di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh hampir 3 km akibat akses jalan yang rusak. Ini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.